hi, 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 au, au, au. Artinya, halo Runners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, seorang pengangguran tanpa tanda jasa. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film horor yang sangat menakutkan berjudul The Autopsy of Jendo tahun 2016. Salah satu film horor yang saya rekomendasikan untuk kalian tonton karena di dalamnya menceritakan sebuah otopsi sebuah mayat yang tidak diketahui identitasnya, dan di dalam autopsi tersebut terkuak banyak fakta menarik yang tidak masuk akal dan sangat menarik untuk diikuti. Penasaran? Seperti biasa untuk mempersingkat durasi, karena saya tahu kalian nonton video ini pakai resolusi 144p kan, supaya kuota kalian tidak langsung habis. Seperti biasa, simetriskan posisi rebahan, rangkul pasangan Anda jika punya. Selamat menonton dan inilah alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah tempat kejadian perkara, di mana satu anggota keluarga ditemukan mati terbunuh. Anehnya, tidak ditemukan benda hilang, goresan, atau tanda-tanda masuk secara paksa. Belum pasti apa penyebabnya, namun para penyidik dan petugas kepolisian di sana dibuat terkejut saat menemukan sesosok mayat wanita terkubur di tanah yang berada di ruang basement. Berdasarkan hasil data, wanita tersebut tidak memiliki identitas dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan para korban. Kata Pak Polisi, mayat ini adalah Jendo. Sekedar pengetahuan, di Amerika Serikat, nama Jendo adalah sebutan untuk mayat wanita yang tidak diketahui identitasnya. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Berfokus pada dua tokoh utama yaitu Austin dan Tommy ayahnya. Mereka berdua berprofesi sebagai seorang koroner atau tukang autopsi, di mana ruang autopsi mereka berada di ruang bawah tanah di rumah mereka sendiri. Sang ayah meminta tolong Austin untuk membereskan sisa pekerjaannya selagi dia ingin sebat dulu mencari angin. Austin pun membereskan pekerjaannya. Setelah selesai dengan itu, Austin kemudian dikejutkan dengan kucing milik ayahnya yang berhasil menangkap seekor tikus di saluran udara. Lantas, ia pun mengambil tikus tersebut lalu membuangnya. Kemudian, dia pun cuci tangan. Tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan. Austin pun memeriksa keluar, lalu melihat ruang kerja ayahnya dan mematikan lampunya. Tiba-tiba, Jesus Christ! Wanita ini bernama Emma. Dia adalah kekasih Austin. Austin kemudian mengajaknya ke ruang autopsi. Emma yang baru pertama kali berada di sana iseng-iseng meminta Austin untuk memperlihatkan satu mayat. Sang ayah yang tiba-tiba muncul mempersilahkan Austin untuk membuka salah satu peti dari lemari mayat tersebut. Emma bertanya, untuk apa lonceng ini? Ternyata ini adalah fakta asli di mana setiap mayat yang berada di ruang autopsi, kakinya akan dikaitkan sebuah lonceng. Ini bertujuan untuk memberi tanda jika ada kemungkinan seorang mati suri atau koma, sehingga mereka tahu mana yang sudah mati dan tidak, untuk menentukan yang mana yang harus diotopsi dan yang tidak. Kan gak lucu kalau ternyata mereka mengotopsi seorang yang masih mati suri dan ternyata masih hidup. Pas sadar orangnya ngomong, "Loh, kok diotopsi mas? Saya kan masih hidup." Jahit lagi? Singkat cerita, Austin dan Emma berencana untuk malam mingguan di luar. Saat akan naik lift, Pak Polisi pun datang membawa mayat yang harus segera diotopsi malam ini juga. Austin yang galau memutuskan untuk membantu ayahnya karena kasihan jika ditinggal bekerja sendirian. Di lain sisi, Pak Polisi sedang menjelaskan perihal mayat Jendo yang ia bawa ini. Dia mengatakan bahwa mayat ini tidak diketahui identitasnya dan sidik jarinya pun tidak ditemukan dalam sistem. Dan tanpa sebab tiba-tiba si kucing mengeong. Ayah Austin pun mengusirnya. Untuk orang-orang yang penakut, ini bisa jadi pertanda buruk atau ada sesuatu yang tidak beres di sana. Namun bagi saya pribadi sebagai tipe orang yang rasional menganggap hal tersebut disebabkan mungkin karena kucingnya lapar. Pak Polisi menjelaskan bahwa mayat ini sangat prioritas dan harus sudah beres saat pagi nanti. Mereka berdua pun langsung mengerjakannya. Saat itu terdengar berita di radio bahwa cuaca akan cerah selama beberapa hari ke depan. Tahap pertama pun dimulai dengan pemeriksaan luar. Austin mulai memotret mayat Jendo
Dia memperkirakan usia mayat ini masih remaja sekitar 20 tahunan. Kulit normal, tidak ada bekas luka memar dan pendarahan. Namun saat diperiksa matanya berwarna abu-abu. Menurut ayahnya, bola mata akan berwarna abu-abu saat seorang sudah mati beberapa hari. Beberapa penemuan aneh pun mulai ditemukan oleh mereka berdua. Tidak ada tanda kepucatan pada kulitnya, otot-otot sendi pun tidak kaku. Ukuran pinggulnya bahkan tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Kata ayahnya mungkin bawaan genetik. Austin pun mulai mencatat setiap detil yang ditemukan di papan tulis. Sang ayah kemudian memeriksa pergelangan tangan dan kakinya yang ternyata mengalami retak atau patah. Pertanyaannya, bagaimana cara memecahkan pergelangan tangan dan kaki tanpa ada tanda-tanda luar yang terlihat? Karena tidak mungkin ketika terjatuh dan patah tulang, kulitnya tidak meninggalkan bekas memar sedikit pun. Di sela-sela kuku jari tangan, kaki, dan rambut juga terdapat tanah. Yang setelah diperiksa itu adalah tanah gambut. Yang aneh di sini adalah menurutnya tanah gambut hanya bisa ditemukan di daerah bagian utara dan jarang sekali ditemukan di perkotaan kecuali di kebun tanaman. Dan terkejutnya mereka saat melihat lidahnya telah terpotong. Akhirnya ayah Austin mengambil kesimpulan bahwa mayat Jendo adalah korban perdagangan manusia, di mana tangan dan kakinya diikat agar tidak kabur serta lidahnya dipotong agar tidak teriak. Sang ayah kemudian melanjutkan pemeriksaan mulut, dan yang mengejutkan dia mendapatkan sehelai benang yang berasal dari mulut Jendo. Dan sejauh ini semuanya masih bisa diterima akal sehat. Tahap kedua pun dimulai, yaitu pemeriksaan bagian dalam atau pembedahan. Saat akan mulai membelah, tiba-tiba lampu berkedip dan suara radio berganti sendiri. Di sini mulai sedikit seram, tapi masih bisa ditolerir. Mereka pun mulai membalik tubuh Jendo. Singkat cerita, tubuhnya pun mulai dibedah, dan mereka menemukan sebuah fakta di mana organ dalam Jendo mengalami berbagai macam kerusakan yang parah, seperti bekas luka dan hangus terbakar. Di sini baru semuanya mulai nampak tidak masuk akal. Secara logika, bagaimana melukai organ dalam tanpa meninggalkan bekas di bagian luar? Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh. Austin lalu pergi memeriksanya. Dia mulai memeriksa setiap ruangan, tapi tidak ada apa-apa. Lalu betapa kagetnya Austin, terlihat ada seorang yang sedang berdiri di tengah lorong. Saat diperiksa, ternyata tidak ada siapa-siapa. Austin yang masih penasaran dengan suara tadi kemudian masuk ke ruang gudang yang gelap. Dia menyalakan lampu dan tiba-tiba mendengar suara yang berasal dari saluran udara. Dia mengambil kursi dan naik untuk memeriksanya. Kemudian dia kaget dan terjatuh dari kursi. Ayahnya pun langsung menyusulnya. Saat diperiksa, ternyata itu adalah kucing ayahnya yang sudah dalam keadaan terluka dan nampak sudah sekarat. Untuk mengakhiri penderitaannya, ayah Austin langsung mengkremasi kucing tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka pun kembali ke ruang autopsi. Saat akan mengambil hand loop, tiba-tiba kotak mayat terbuka sendiri. Mereka pun mulai melanjutkan pemeriksaan. Dari usus Jendo ditemukan sebuah benda aneh yang ternyata itu adalah sebuah tanaman. Setelah dicek, itu ternyata adalah Jameson weed yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Di saat yang bersamaan kembali terdengar berita di radio bahwa katanya angin kencang bertiup hingga 96 km per jam dan kemungkinan dalam sejam kemudian akan turun hujan. Berita cuaca ini berbanding terbalik dengan di awal yang menyebutkan cuaca akan cerah. Entah cuma hoak atau ngeprank, tapi hal tersebut membuat perasaan Austin menjadi tidak enak. Austin menyarankan agar pekerjaan dilanjutkan besok pagi saja, tapi kata ayahnya pekerjaan yang sudah dimulai harus segera diselesaikan. Ditambah Pak Polisi sudah menitip amanah agar hasil autopsinya sudah selesai besok pagi. Sebagai anak yang soleh, Austin pun menuruti kata-kata ayahnya. Saat kembali melakukan pemeriksaan, lagi-lagi ayahnya menemukan sebuah benda aneh lain di dalam tubuh Jendo. Dia menemukan sebuah kain pembungkus yang di dalamnya terdapat sebuah gigi. Saat diperiksa, kain tersebut memiliki sebuah tulisan semacam simbol aneh atau semacam simbol satanik. Sang ayah yang sedang menguliti tubuh Jendo meminta bantuan Austin untuk menarik kulitnya. Dan sungguh lebih mengejutkannya saat mereka melihat simbol-simbol aneh tertulis di bagian dalam kulit Jendo. Dari sini semua sudah tidak masuk akal. Mereka berdua pun terlihat kaget. Di saat bersamaan, radio pun kembali mengalami gangguan frekuensi.
Seluruh lampu neon di ruangan pecah tanpa sebab dan yang bisa kita lihat hanyalah kegelapan. Austin pun kemudian menyalakan lampu senter dan jujur di sini atmosfernya semakin mengerikan. Semua mayat yang berada dalam lemari semuanya hilang. Ayahnya yang tadinya berpegang teguh pada kerasionalan tiba-tiba melemah dan langsung mengajak Austin untuk keluar dengan buru-buru. Mereka pun berjalan menuju ke lift dan sialnya liftnya macet. Tiba-tiba terdengar suara pohon tumbang. Dan perlu diperhatikan bahwa hanya ada 2 jalan keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Pertama lift dan pintu yang langsung menuju keluar. Namun sialnya lagi pintu keluar itu ternyata terhalang oleh pohon yang tumbang tadi. Alhasil mereka pun harus terjebak di ruang bawah tanah. Austin pun mengecek handphonenya dan ternyata tidak ada sinyal. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke ruang kantor. Dengan pelan-pelan mereka berjalan menuju ke sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara seperti sebuah ketukan. Mereka pun langsung masuk ke ruang kantor dan menguncinya. Sang ayah kemudian menelpon si polisi tadi untuk meminta bantuan, namun sambungannya terputus. Alhasil mereka 100% benar-benar terjebak di sana. Tiba-tiba terdengar sebuah lonceng dari luar pintu. Dan kalian pasti masih ingat bahwa lonceng tersebut berada di kaki mayat. Itu berarti Austin pun mulai mengintip dari celah bawah pintu dan kemudian pintu digedor-gedor dengan sangat keras. Mereka langsung menahan pintunya dengan lemari, kemudian hal itu berhenti. Mereka berdua akhirnya sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan mayat Jindo tersebut. Mereka pun langsung kembali ke ruang autopsi dan memutuskan untuk membakar mayat Jindo supaya semuanya selesai. Namun tiba-tiba api yang membakar tubuh Jindo membesar dan melahap seluruh atap dan itu sangat aneh sekali. Sang ayah langsung memadamkan apinya dan yang mengejutkan tubuh Jindo ternyata masih utuh tanpa ada goresan sedikit pun. Tiba-tiba mereka mendengar suara lift yang bergerak. Dengan cepat mereka langsung menuju ke sana. Austin pun membawa sebuah kapak untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka pun akhirnya sampai di depan lift dan menunggu pintu lift terbuka. Tetapi saat melihat lorong gelap terdengar suara lonceng dan kaki melangkah. Austin yang panik lalu menekan tombol lift, namun suara loncengnya semakin mendekat dan lampu lorong satu persatu mati. Si ayah pun mengambil kapak itu dari tangan Austin. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Dengan cepat Austin menarik ayahnya untuk masuk ke dalam. Saat lonceng tersebut semakin mendekat, sang ayah yang siap dengan kapaknya langsung menghantam mayat hidup tersebut. Akhirnya suara lonceng tersebut berhenti. Saat diperiksa, alangkah kagetnya Austin saat melihat yang tergeletak di sana adalah Emma, kekasihnya. Mereka pun masuk ke dalam lift karena jika mereka hanya berdiam di sana, pasti akan mati juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke ruang otopsi lagi dan mencari cara bagaimana cara menyelamatkan Jindo. Singkat cerita, mereka pun berhasil ke ruang otopsi dan memulai pembedahan tempurung kepala Jindo untuk mengambil sampel otaknya dan menutupnya kembali. Kemudian sang ayah melihat potongan otak Jindo melalui mikroskop dan ternyata masih ada darah yang mengalir di situ. Yang akhirnya menghasilkan sebuah fakta mengejutkan di mana dia akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan kenapa mereka tidak bisa menemukan penyebab kematian Jindo. Karena ternyata Jindo masih hidup. Karena penasaran, Austin kembali memeriksa kain pembungkus yang berasal dari tubuh Jindo tadi, yang akhirnya mendapatkan sedikit jawaban atas semuanya. Tanpa disengaja saat Austin melipat kain pembungkus tersebut, tertuliskan kata Leviticus dan menerangkan bahwa itu berasal dari tahun 1693. Si ayah yang sedikit familiar dengan kata tersebut lalu berinisiatif mengambil Bibelnya. Sekedar pengetahuan, Leviticus sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti kitab imamat dan merupakan bagian dari kitab Taurat. Sang ayah pun menemukan ayat yang berkaitan dengan kata tersebut. Setiap pria atau wanita yang mencari arwah yang mati, mereka harus dihukum mati atas perbuatannya. Dan mereka adalah penyihir dan darah mereka berada di kepala mereka sendiri. Dari situ Austin dan ayahnya mulai berspekulasi bahwa Jindo bisa jadi memang berasal dari abad ke-17. Dan dari semua hal yang terjadi akhirnya membuat ayah Austin yang tadinya berpikir rasional dan tidak percaya dengan hal-hal tahayul akhirnya ketakutan sendiri dan mengakui semua penyangkalannya di awal tadi. Di saat bersamaan, tiba-tiba Austin kaget dengan suara pintu yang kembali coba didobrak masuk oleh para mayat hidup. Austin pun mulai mencoba menahan pintu tersebut,
Sedangkan sang ayah yang ketakutan mencoba berkomunikasi dengan Jendo. Dia mengatakan, aku akan pasrah entah apa maumu, tapi jangan sakiti anakku. Dan tiba-tiba si ayah merasakan paru-parunya sendiri seperti terbakar. Pergelangan tangan dan kakinya pun mulai patah dengan sendirinya. Di saat bersamaan seluruh tubuh Jendo justru malah pulih. Darah yang keluar dari tubuhnya pun bahkan kembali tersedot ke dalam tubuhnya. Terakhir mata sang ayah menjadi abu-abu dan mata Jendo pulih. Si ayah lalu meminta Austin untuk membunuh dirinya agar penderitaannya berakhir. Dengan sangat terpaksa, Austin pun melakukannya. Saat larut dalam kesedihan, tiba-tiba lampu menyala dan radio kembali normal. Kemudian terdengar suara yang memanggil Austin dari luar, dan itu adalah suara si polisi. Austin pun langsung menghampirinya. Saat akan membuka pintu, ternyata pintu tersebut masih macet. Sang polisi pun berkata, "Open the door." Austin pun menjawab, pintunya masih sulit terbuka. Kemudian terkejutnya Austin saat mendengar bahwa ternyata suara tersebut bukan berasal dari suara Pak Polisi, tapi itu hanya suara dari radio. Austin pun nampak kaget dengan hal tersebut. Dan di saat bersamaan tiba-tiba terdengar suara lonceng itu lagi. Saat dicek tidak ada apa-apa. Saat Austin berbalik, akhirnya Austin pun mati juga. Esok harinya Austin dan ayahnya ditemukan telah mati. Dan yang mengejutkan, tubuh Jendo kembali utuh tanpa ada tanda-tanda pembedahan sedikit pun. Pak Polisi pun heran dengan apa yang terjadi. Di sisi lain terdengar berita di radio bahwa Ya Allah Pak Sumi. Pak Polisi pun heran dengan apa yang terjadi. Di sisi lain terdengar berita di radio bahwa selama 4 hari berturut-turut mentari bersinar dengan cerah. Pak Polisi pun menyuruh bawahannya untuk membawa mayat Jendo dan memindahkannya ke tempat lain. Di akhir cerita, saat mayat Jendo sudah berada di ambulan, tiba-tiba film pun selesai. Saya beri nilai 9/10 untuk film ini. Jujur ini filmnya sangat menegangkan, menakutkan, penuh misteri dan kita menebak-nebak seperti apa sih sebenarnya. Tapi saya sarankan jangan menonton film ini malam-malam apalagi sendiri. Dijamin kalian pasti takut. Dan sedikit info dari film ini, katanya pemeran wanita di film ini yang menjadi Maya Jendo itu berperan selama 14 jam tanpa busana dan tanpa bergerak. Gila nggak tuh? Gimana coba kalau kesemutan? Ya tapi entahlah. Tapi jujur film ini sangat bagus dan menarik, kalian wajib nonton. Oke? Nah, salah satu yang hebat dari film ini adalah kita tidak melihat hantu selama film ini diputar, atau selama film ini berjalan tidak ada hantu satupun. Tapi menakutkan bos, bener-bener menakutkan dan menegangkan. Dan satu lagi yang menarik dari film ini adalah mayat di film ini itu cuma rebahan aja gitu loh, cuma tiduran, tapi seremnya ngalahin hantu-hantu yang terbang sana kemari pakai golok dan lain-lain. Asli bener-bener serem sumpah film ini. Pokoknya kalian wajib nonton. Oke, itu saja. Seperti biasa, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ada kalanya kita harus percaya sesuatu yang di luar nalar kita. Mungkin ada banyak orang yang rasional, ini tidak mungkin, itu tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal, tapi ada banyak hal yang tidak masuk akal. Seperti misalnya kata-kata wanita yang berbicara, aku cuma chatan sama kamu aja kok. Nah, itu sangat tidak masuk akal sekali. Makanya jangan percaya. Udah, itu aja. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun. Kata-kata misteri seorang wanita. Ya. Buat teman-teman rebahan semua, jangan lupa jaga kesehatan, makan, dan yang paling jangan kalian lupa adalah tetap rebahan. Tapi jangan jadi pemalas. Rebahan boleh, layah-layah boleh, istirahat boleh, tapi jangan keterusan. Kerja, jangan lupa uang itu tidak datang sendiri teman-teman. Udah, itu aja. Saya mau makan soalnya saya lapar belum makan. Udah ya, dadah.